Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Saya hormati Bapak sekalian, alhamdulillah di malam Jumat kali ini kita bisa melanjutkan diskusi fikih kita. Temanya masih terkait dengan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tujuan utamanya pertama untuk mensucikan baik diri kita maupun harta kita. Yang kedua sebagai bentuk sosial daripada ajaran Islam untuk umat Islam itu sendiri dan umat manusia pada umumnya. Kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW sekaligus juga menghadiahkan surah Fatihah untuk sahibul kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzi wa dzurriyyati wa aliyati wa summa hadiatan khususan ila ruhi Syekh sahibul hadal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ada sedikit lanjutan yang kemarin yang di D19 itu bahwa kita diperbolehkan menghias mushaf atau Al-Qur'an kita dengan perak atau dengan emas. Nah, di sini ada kelanjutannya. Wa katsbuhu bidzahni hasanun walau min rajulin. Menulis mushaf dengan emas adalah perbuatan baik walaupun yang menulisnya laki-laki. Jadi menulis mushaf dengan emas walaupun yang nulisnya laki-laki itu diperbolehkan, hal baik. La tahliyatu kitabin ghairihi. Tidak boleh menghias kitab selain mushaf. Walau bifiddatin, walaupun dengan perak. Tapi kalau kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'anul Karim itu tidak boleh dihias dengan emas atau perak. Dia hanya Al-Qur'an sebagai bentuk pengagungan Al-Qur'an itu sendiri sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tamwihu haramun qat'an. Adapun sepuhan hukumnya haram secara mutlak. Nah, apalagi sepuhan ya. Baik dengan emas nyepuhnya maupun dengan perak disepuh. Disepuh apa ya? Kalau di kita bahasanya dia apa disepuh? Iya, Tuhan ya. Itu pandai ya. Itu lain. Bukan. Warna, dikasih warna kayak di cat gitu. Dirubah warnanya, disepuhin. Vilok lah kalau sekarang. Summa in hasala minhu syai'un bil urdi 'alan nari harumat istidamatuhu. Kemudian jika dari sepuhan itu ada sesuatu bentuk emas karena dipanaskan atau ditimpakan pada api, maka haram mengekalkannya untuk jangka waktu yang panjang. Iya, nyepuh itu bisa pakai perak, bisa pakai emas. Kayak yang perhiasan-perhiasan itu kan nggak murni emas 100% kan? Iya. Nah, dalamnya biasanya tembaga atau apa. Nah, lapisan luarnya itu emas. Nah, itu lapisan luar itu disebut sepuh kan? Disepuh. Lapisan ya? Iya, dilapisi.
Summa in hasala minhu syai'un bil urdi 'alan nari harumat istidamatuhu wa illa fala wa in itasala bil badani khilafan lil jam'i. Kemudian jika dari sepuan itu ada sesuatu bentuk emas karena dipanaskan atau ditimpakan pada api, maka haram mengekalkannya untuk jangka waktu yang panjang. Jika tidak demikian, maka tidak haram sekalipun bersentuhan meskipun tersentuh badan. Berbeda dengan pendapat majelis ulama yang memperbolehkannya. Wa yahillu dzahabu wal fiddah bila sarafin limra'atin. Wanita, perempuan atau anak-anak wasobiyin boleh memakai emas atau perak dengan tidak berlebihan. Boleh kalau anak-anak. Ijma'an menurut menurut mayoritas ulama, ijma ulama. Apa contohnya? Fi nahwi as-siwar. Contohnya seperti gelang. Boleh itu. Dari perak, dari emas. Wal khalkhali. Gelang kaki yang bunyi kerincing-kerincing itu biasanya. Kayak orang India. Boleh. Wan na'li atau sendalnya dihiasi emas itu. Wat tauqi dan juga kalung boleh itu. Wa 'alal as-sahih fil mansyuji bihima. Menurut kaul yang lebih benar, boleh memakai pakaian yang ditenun dengan emas dan perak untuk perempuan dan anak-anak. Gitu. Nggak tahu nih kalau anaknya laki-laki masih boleh juga nggak boleh. Kemudian wa yahillu lahunna taju. Kaum wanita boleh memakai mahkota, tiara yang terbuat dari emas atau perak. Wa illam ya'tadnahu, sekalipun tidak menjadi adat mereka. Wa kiladatun fiha daniru mu'ratun. Boleh pula secara pasti memakai kalung dinar yang diikatkan pada kalung tanpa perbedaan. Wa kadza maskubatun. Demikian pula dinar yang dilubangi. Wala tajibu, tidak wajib az-zakatu fiha, zakat pada perhiasan tersebut. Wa amma ma'asarafi fala yahillu syai'un min dzalik. Apabila dipergunakan secara berlebihan, maka yang demikian itu sedikit pun tidak boleh. Jadi kalau tujuannya untuk sombong, untuk ria, ya, pamer, maka walaupun sedikit itu tidak diperbolehkan. Balik lagi, kesombongan itu yang dalam Islam salah satu dosa ataupun kebiasaan yang sangat jelek. Kakholkholi, umpamanya memakai gelang kaki, gelang kerincing itu. Waznu majmu'in, yang timbangan fardataihi, semua biji emasnya tadi itu mi'ata miskolin, sampai 200 miskol. Fatajibu az-zakatu fihi, maka wajib zakat padanya. Jadi kalau memakai perhiasannya itu berlebih-lebihan, ya, kalau tadi kan wajar tuh, misalkan emasnya cuma berapa, 1 miskol, 1 gram, 2 gram, 5 gram. Ini pakai emas, ya, misalkan berapa, 200 gram. Oh. Nah, ketika berlebihan gitu perhiasannya, maka zakatnya tetap melekat. Tapi kalau perhiasan yang dipakai sewajarnya saja, ya, itu tidak wajib dizakati itu perhiasan. Tapi kalau sudah berlebihan, tetap zakatnya muncul, kewajiban zakatnya muncul. Ada batas berapa maksimalnya? Nah, ini apa namanya? Menurut adat aja. Jadi kalau kelihatan kata orang, wow, rempong banget emasnya tuh, kalau setangan-tangan gitu kan. Betul. Apalagi niatnya memakai perhiasan itu untuk pamer, untuk memamerkan harta kekayaannya.
Itu mengenai perdagangan perak emas. Nah, sekarang kita masuk ke zakat yang berikutnya, yaitu makanan pokok. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Beras. Beras. Tiap hari makan beras. Mas Rian masih masak nasi? Saya nggak pernah. Saya masaknya beras. Yang dimasak beras kan? Masa nasi lagi yang masak nasi itu Kang Bubur. Kang nasi goreng. Sebutannya tetap ini Pak, bukan masak beras enggak. Itu masak nasi. Biasanya dulu begitu. Bukan, itu memang apa? Apa lah gitu. Kita rebus air kan, bukan apa? Rebus apa? Kalau di sini rebus apa? Nama jenisnya di sini rebus apa? Mie. Yang buat minum namanya apa? Air. Wedang. Untuk wedang kan? Iya, maksudnya itu kata-kata seperti itu Pak, bukan. Watajibu alaman marrofi kutin. Nah, makanan pokok itu bahasa Arabnya kutin, kuatin, sesuatu yang bikin ada tenaga. Orang-orang yang telah diterangkan di atas itu orang-orang yang muslim yang merdeka, ya kan? Kemudian punya harta benda yang hak milik dia, wajib menzakati makanan yang menjadi makanan pokok pada waktu ikhtiar. Bebas, bukan dalam keadaan darurat. Jadi ada makanan-makanan pokok yang harus kita zakati juga ketika melimpah. Ya, nah nanti ada nisabnya, ada haulnya. Ikhtiarin, wajib menzakati makanan yang menjadi makanan pokok pada waktu ikhtiar, pada waktu mengusahakannya, bukan dalam keadaan darurat. Min hububin, seperti biji-bijian, contohnya kayak gandum, beras, jagung, kedelai, ya, jagung misalkan. Atau contoh lain di sini wasyair. Syair itu kacang-kacangan. Azur wa aruzin. Wa himisin wa dukhnin wa baqilaa wa daqsatin wa fitamarin wa inabin. Dan biji gandum maupun buah-buahan seperti kurma, min samarah balagha qadru kullin minha khamsatun aw sakun. Di kurma dan anggur yang kadarnya berjumlah 5 wasok, yaitu dengan takaran 300 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 1/1 kati. Enggak ada yang tahu gitu. Bersih dari batangnya, jerami-jeraminya, ya. Dan kulit yang biasa tidak untuk dimakan kulitnya. Jadi benar-benar bijinya pure gitu. Kalau beras ya udah enggak jadi, bukan gabahnya, tapi berasnya. 300 sok itu adalah 300 kali 3/4 liter. Berapa tuh? 3/4 kalkulator real. 1 liter itu 8 on Pak ya? Ya, ini 3/4. Sini rumusnya 300 kali 3/4. 3,25. 975 liter. Nah, itu nisabnya. Hampir 1 liter lah ya. Iya, 1 liter. 975 liter. Kenapa hampir 1 liter? 975 liter. Hampir 1 ton. Liter sama
Kalau ton kan kilo biasanya. 1 liter itu 8 on. 1 liter 8 on. bagi 8 on. 9 jadi bagi 8. 0,8. 0,8 lah. Dibagi 0,8. Nah, ini konversi apa? 7,8. 7,8 kilo berarti. 7,8 kilo. Plus minus berarti 80 lah. 80. Tapi biasanya di MUI udah ada ininya. Ada daftar ini. Daftar ininya. Dia dicari aja di Google-nya. Wa'lam annal aruza mimma yudakharu fi qashrihi, ketahuilah bahwasanya beras yang masih berkulit yang biasa disimpan dan tidak dimakan beserta kulitnya. Iyalah, siapa yang makan kulit beras? Wala yu'kalu ma'ahu fatajibu fihi, maka wajib zakat padinya bila telah sampai wasok tadi, ialah 1/10-nya. 1/10 zakatnya. Lebih kecil berarti dari 7,8 kilo itu. 1/10, ya. 10% berarti ya? Ya 10% berarti. 10%. Berarti 8 kilo, 7,5 kilo lah. Ntar dulu. 7,8 kilo. Dikit banget sih 7 kilo. 975 liter. 975 liter. 975 liter. Kalau dikonversi ke kilo berapa? 780 kilo, Pak. Kan ini 780, bukan 7 kilo. 8 kilo. Emang dikit banget kalau kilo. Iya. 700 berarti. Iya, 700 kilo ya. 980 kilo. 790 kilo. Ya, bulatin 1 ton lah. Oh, 1 ton kan 1000 kilo ya? Nah, zakatnya itu 10%-nya. Berarti kalau gabah 1 ton kan dapatnya sekitar bisa sampai 4 ton. Nah, 1 hektar 4 ton. Berarti itunya 4 kintal. Ya, berarti 1/4 hektar udah bisa itu. Jadi kalau 4 ton ya 1/10-nya berarti 10%-nya berarti 4 kintal. Fatajibu fihi in balago asyrata awsakin musyurun li zakah 10%. Berarti kayak pertanian ini. Iya, kalau 1 zakatnya 1 kintal berarti. 1 tonnya 1 kintal. In sukia, jika pengairannya bila mu'natin tanpa bantuan mesin nih. Misalnya kamatorin sekaya air hujan, jadi tak ada hujan atau ngandelin sungai. Jadi kalau pengairan kebunnya itu pakai irigasi tanpa mesin itu 10%. Tapi kalau pakai mesin jadi 5%. Sama kayak zakat pertanian sebenarnya. Tak ada hujan. Tapi sekarang kadang kalau di kampung itu dari sawah ke kali kan jauh, sedot lagi pakai diesel kan biasanya. Kalau tempat itu ada mata air, Pak. Dari mata air itu separuh untuk dikonsumsi, separuh untuk sawah. Irigasinya situ ya, iya. Dibagi 2. Dikonsumsi itu artinya mengalir ke kampung. Iya, di selang. Selang. Di selang. Dari gunung kan langsung. Itu mah bahasa iklan. Sakit perut langsung. Kayak atlet siapa tuh? Atlet volley itu. Kan dari Amerika, nyampe ke Indonesia langsung minum air keran. Ya seminggu moncer. Padahal di hotel bintang 5 tuh. Di sini kan nggak ada yang siap minum. Nggak ada. Di bandara nggak? Masuk toilet air baik. Ada banyak kan di
Harusnya enggak, harusnya ini bisa harusnya enggak. Wa illa kalau itu kan yang tadi ya, berarti yang pengairnya tuh free tanpa biaya. Itu 10%. Wa illa in sukiya bimu'natin, yang pengairannya dengan ongkos, dengan biaya, kanadhin, umpamanya memakai jasa angkut air. Zaman dulu kan mungkin belum ada diesel, orang ngangkutin air. Fanisfuhu, maka zakatnya setengah dari per 10, jadi 5%. Apa sebabnya? Wasababu at-tafriqati siklul mu'natin. Adanya perbedaan itu karena beban biaya yang menggunakan jasa pengangkut air tadi lebih berat daripada menggunakan pengairan tada hujan. Fi hadhihi wa khifutuha fil awali sawaun azuri adzalika qasda. Baik sengaja ditanami maupun tumbuh sendiri, tumbuh liar. Demikian menurut kaul ittifaq. Kama fil majmu'i hakiyan fihi ittifaq. Wabihi, dengan mengikuti kitab Majmu' tersebut, yu'lamu, dapat diketahui, du'fu qauli Syekh, kelemahan pendapat Syekh Zakaria, fi tahrir, dalam kitab tahrir, taba'an li aslihi, karena mengikuti asalnya. Yushtaratu li wujubiha ay yazra'ahu malikuhu, untuk kewajiban zakatnya disyaratkan harus ditanam oleh pemilik atau buruh yang disuruh sama si pemilik tadi. Fala zakata fima inzara'a binafsihi, tanaman yang tumbuh sendiri atau ditanam oleh orang lain tanpa seizin yang punya tanah. Au zar'a ghairu bi ghairi iznihi, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau tanaman yang tumbuh sendiri tanpa ditanam sendiri, tanpa ditanam sama yang punya tanah, numbuh sendiri tuh jadi-jadian. Nah, itu mah enggak ada zakatnya tuh. Mau hasilnya sampai tontonan tapi jarang. Durian itu bisa, Pak. Durian kan ada yang nanam. Jarang yang ini kan. Kalau kita Iya, biasanya kan dibawa burung atau apa gitu kan. yang buang tumbuh. Nah. Wala yudammu jinsun ila akhara li takmilin nisabi. Satu jenis barang atau tadi buah atau kut tadi, makanan pokok tadi, tidak usah dikumpulkan dengan jenis lainnya guna menyempurnakan nisab. Wah, supaya nyampe nisabnya dicampur tuh, gandum, beras, nah, itu nggak boleh tuh. Ya, tetap harus dipisahin. Bi khilafi anwa'il jinsi fatudammu wa zar'al ami yudammani in waqa'a hasaduhuma fi am. Berbeda dengan bermacam-macam jenis, misalnya padi, maka harus disatukan. Tapi kalau jenisnya beda-beda, tapi satu jenis tapi beda varian, misalkan beras ketan, kan ada tuh. Nah, itu boleh dihitung satu. Tapi kalau beras sama gandum itu udah beda jenis kan. Tapi kalau masih sama-sama beras tapi beda varian, misalkan yang satu beras ketan hitam, ketan merah, itu boleh digabung. Lalu kalau panennya setahun 2 kali gimana tuh? Patadumma wazar al-ami yudammani in waqa'a hasaduhuma fi amin. 2 kali panen dalam 1 tahun harus digabungkan jika tiba waktu memotongnya dalam setahun.
Jadi kalau 2 kali panen dalam setahun digabung tuh dapat berapa? 2 kali panen itu. Dapat sekian ton, maka dipotong 10 atau 5% tergantung dari pengairannya berbiaya apa tidak. Tapi tani sekarang lumayan modalnya tuh, Bang. Iya. Untuk biaya-biaya Soal macam-macam, Pak. semai, nandur, perawatan Bibit, dari membuat bibit sampai tempat bibit, macul, terus meratain, terus buat galengan, Pak. iya. Kan dibuat tuh, terus tandur, matun bersihin, mupuk pestisida, matun lagi, nungguin kalau pas itu ada burung, Ada burung. terus motongnya, gepeknya, bawa pulangnya biaya, terus apa? Kita jemurnya, Umurnya ada belum lagi. gilingnya, transportasi ke gilingan, banyak banget, Pak. Iya, Wah, itu panjang itu. Makanya nggak tahu tuh ada program bikin sawah di Papua ya. Jadi apa enggak itu? Pak, saya mau nanya, Pak. Enggak. Sebelum ini biar enggak. Jadi kan disebutin tadi bahwa hasil bumi katakan asumsi 780 kilo. Itu bersih atau udah awal kotor atau sudah dipotong sama biaya-biaya operasional itu? Bersih. Oh, berarti seandainya saya panen nih 1 ton gitu. Terus ini biaya macam-macam selama panen ini berapa? Kalau tidak mencapai Ini sampai 780 berarti nggak ada zakat. Berarti belum wajib zakat. bukan bruto ya, tapi udah neto ya. Iya. Udah bersih. Tapi kalau mau ngasih ke orang ya jatuhnya berarti sedekah kalau ke masjid kemanapun gitu. Ini udah bersih, yang udah neto. Udah dipotong biaya ini itu. Terus kalau ini tadi yang buah udah belum ada? Belum. Masih makanan pokok. Nanti aja. Kayak durian gitu maksudnya itu mesti gimana gitu loh. Ini tak masukin. Kalau setahu saya kayak buah-buah kan yang disebutkan di sini paling kurma. Terus apa lagi? Setahu saya sih itu kurma atau anggur. Zaitun. Nah, selain itu biasanya larinya ke zakat perdagangan. Nah, ketika dijual hasilnya berapa? Yang ukurnya nanti zakat perdagangan dengan emas tadi itu. Larinya ke situ. Karena secara spesifiknya buah-buah tadi itu enggak dalam nasnya enggak disebutin gitu. Sama kayak ternak ayam. Nah, kalau kambing kan setiap 40 zakatnya 1. Kalau unta tiap berapa saya lupa tuh. Itu segituan juga. Enggak, lebih sedikit lagi. Tapi kalau ayam kan per berapa? Nah, nanti zakatnya ketika dijual dapatnya berapa? Masuknya ke zakat perdagangannya. Jadi kalau zakat perdagangan emas berarti. Hitungannya nisabnya emas ya? Iya, bukan persentase dari bukan. Far'un, ini sebuah cabang. La tajibu zakah fi mali baitil mali. Harta baitul mal. Coba. Di keramik real, lu kenapa gede-began ituin sarung? Bukan di sarung gitu. Nah, kalau harta baitul mal atau hasil wakaf itu tidak ada zakatnya. Tidak wajib dizakati.
La tajibu zakah fi maili baitil mal wala fi rai'in mauqufin min nakhlin aw ardin ala hijatin. Misalnya pohon kurma atau tanah yang diwakafkan untuk kepentingan umum, nah itu juga nggak ada zakatnya. Misalkan si fulan punya kebun duren atau kebun kurma sekian hektar, tapi diwakafin untuk masjid misalkan. Nah, itu nggak ada zakatnya. Kenapa? Di sini disebutkan sebabnya itu adalah li adami ta'ayyunil malik. Karena tidak ada pemilik yang maksudnya kepemilikannya sudah menjadi milik umum gitu. Bukan milik perorangan. Wa tajibu fi mauqufin ala muayyanin wahidin. Wajib mengeluarkan zakat hasil dari sesuatu yang diwakafkan kepada seseorang. Tapi kalau wakafnya sama orang lain, itu masih ada zakatnya. Tapi kalau wakafnya ke masjid, sekolahan, itu nggak ada zakatnya karena pemiliknya siapa? Nggak ada individu yang berkewajiban, nggak ada muslimnya, ya kan? Udah milik umum. Tapi kalau zakatnya untuk Ustadz Anu misalkan, nah berarti zakatnya itu berpindah dari tadinya si fulan kepada si Ustadz yang tadi itu. Gitu. Kalau wakafnya perorangan kepada orang-orang tertentu, zakatnya berpindah kewajiban zakat. Wa tajibu fi mauqufin ala muayyanin wahidin. Wajib mengeluarkan zakat hasil dari sesuatu yang diwakafkan kepada seseorang tertentu, au jamaatin atau jamaah tertentu, muayyanatin umpamanya ka auladin umpamanya untuk anak-anak Zaidin, anak-anak Zaid. Maksudnya apa Zaid? Zakarahu fil majmu'. Hal tersebut diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Anak-anak Zaid ya maksudnya. Yatim gitu, anak asuh. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi bilang wa afta ba'duhum. Sebagian ulama memberi fatwa fi mauqufin. Harta yang diwakafkan ala imamil masjid untuk imam masjid. Aw mudarris atau seorang guru, ustad. Bi annahu yalzamahu. Wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisabnya. Tadi itu kalau zakatnya bukan ke masjidnya tapi ke imam masjid. Jadi kan orangnya, bukan masjidnya. Berarti saya wakaf nih ke selama setahun gajinya si imamnya nanti dihandle saya gitu. Berarti si imamnya itu nanti bayar zakat gitu Pak? Iya. Soalnya maksudnya gaji maksudnya? Enggak, ini barang apapun. Kayak misalkan hadiah atau tanah misalkan. Saya wakaf tanah nih sama imam masjid Al-Ghufran misalkan. Sekian hektar atau sekian meter. Nah, itu wajib dizakatin. Kalau menghasilkan. Hasilnya ya. Kalau tanahnya nggak dipakai apa-apa ya. Kalau sebentar Pak. Berarti maksudnya gini, saya punya tanah di sini. Penghasilannya ini nanti untuk gaji ustadz itu maksudnya gitu ya? Penghasilannya saya wakafin ustadz tersebut. Iya. Nah, berarti ustadz tersebut untuk zakat. Bukan. Iya. Beliaunya yang zakat. Li bi annahu yalzamu zakatu kal muayyanin qala syekhuna wal aujah khilafuhu li annal maqsud bidzalika al jihatu duna syakhsin muayyanin. Jadi kalau pada orang tertentu zakatnya masih ada. Kata syekhuna yang lebih masyhur ialah yang menyalahi pendapat itu tidak wajib zakat sebab yang dimaksud dengan wakaf itu kemaslahatannya bukan orang-orang tertentu. Tapi ada lagi sebagian besar ya tetap harus dijakatin. Jadi itu kemaslahatannya. Ini ikhtilaf nih ya. Kita mau pakai yang mana monggo.
Tanbih, satu pengingat. Qala al-Jalalul al-Bulkiniyu fi Hasyiatir Raudhah. Syekh Jalal al-Bulkini yang mengikuti kitab Majmu' tabaan fil Majmu', inna ghalatal ardi al-mamlukah awil mauqufah ala muayyanin in kanal badru min malin malikiha. Sesungguhnya keuntungan tanah yang dimiliki atau diwakafkan kepada orang tertentu hukumnya sebagai berikut. Apabila bibitnya berasal dari harta si pemilik tanah atau yang diwakafi, maka ia wajib zakat dari hasil yang dikeluarkan oleh tanah itu. Tergantung bibitnya nih. In kanal badru min malin malikiha aw mauqufin alaihi fatajibu alaihi. Jadi kalau sebidang tanah nih diwakafin, kemudian ditanemin. Nah, kalau bibitnya itu ya diwakafinnya ke individu, orang-orang tertentu, misalnya ke ustadz atau ke kiainya. Nah, kalau ditanemin, misalkan ditanemin padi atau apa, nah itu dilihat siapa yang ngasih bibit padinya. Kalau yang ngasih bibitnya itu si orang yang mewakafkan, maka zakatnya melekat pada si orang yang mewakafkan tadi. Kalau bibitnya dari orang yang diwakafin, maka zakatnya melekat kepada yang menerima wakaf tadi. Dari hasil yang dikeluarkannya oleh tanah itu. Apabila bibitnya dari harta penggarap, beda lagi nih. Kalau tadi, nah kalau dia ngegarap doang, kan ada tuh di kita ya. Biasanya apa tuh istilahnya tuh? Gade. Oh, gade sendiri itu banyak tuh, ribet tuh urusannya tuh kalau gade-gade gitu. Urusannya ke riba-riba juga tuh. Fatajibu alaihi zakah fima akhrajathul ardu. Apabila bibitnya dari si penggarap dan kita memperoleh mukhabarah bagi hasil dalam pertanian antara pemilik tanah dan si penggarap, maka zakatnya merupakan kewajiban si penggarap, bukan kewajiban si pemilik tanah. Ada orang nih berkongsi berdua, ya kerjasama lah gitu. Satu sebagai penggarap, satu sebagai pemilik lahan. Nah, kalau bibitnya itu dari si penggarap, kemudian kita sepakat nanti hasilnya dibagi dua, maka zakatnya kewajiban si penggarap, bukan kewajiban si pemilik tanah. Biasanya bagiannya juga si penggarap lebih besar ketimbang si pemilik tanah. Apa sebabnya? Fa in kanal badru min malin amin wa jawaznal mukhabarah fatajibu zakah ala amil. Wala syai'an ala sahibil ard li'annal hasilalahu ujratul ardi. Sebab hasil yang ia terima merupakan hasil dari sewaan tanahnya. Paham nggak? Jadi si pemilik tanah itu cuma nerima bagian, anggaplah itu hasil nyewain tanah dia gitu. Wahai sukan al badru min sahibil ardi, seandainya bibit tersebut dari si pemilik tanah, wa utiya minhu syai'un lil amil, kemudian hasilnya diberikan sedikit sebagian kepada si penggarapnya, la syai'an alal amil li annahu ujroh, maka jatuhnya itu upahnya si penggarap. Maka yang wajib zakat siapa? Yang punya lahan gitu. Jadi kalau yang garap yang modalin bibitnya segala macam, bagiannya dia lebih besar, dia yang ngejakatin. Karena jatuhnya si pemilik tanah itu cuma dapat sewanya doang. Tapi kalau yang ngasih bibit itu si pemilik tanah, kemudian ada orang yang ngegarap, nah, maka yang wajib zakat itu si pemilik lahan. Yang ngegarap jatuhnya dia cuma buruh. Ya, cuma bayar upahnya aja gitu. Watajibu zakah linabatil ardi
penggarap tanah wajib mengeluarkan zakat hasil tumbuh-tumbuhan al mustajarah ma'a ujratiha ala zari'i wa mu'natul hasadi wa dayasi alal malik. Penggarap wajib mengeluarkan zakat hasil tumbuh-tumbuhan tanah yang disewakan. Sedangkan upah pemotong dan mencangkul merupakan kewajib pemiliknya. Zakatnya kewajiban si penggarap, upah yang motong, panen itu kan biasanya ada tuh. Yang nyangkul itu kewajiban si pemilik tanah. Nah, kalau di kita kan semua dibebalin sama si penggarap biasanya. Harusnya itu si pemilik tanah tuh yang nyangkul yang itu. Dikit lagi nih. Nanti kita berhenti di sini nih. Berikutnya tentang zakat ternak. Menurut syarah i'anah, yang dimaksud dengan matan tersebut ialah semua upah mencangkul dan memotong hasil panen, memetik hasil panen. Misalnya menjemur, biayanya harus dari harta si pemilik tanaman itu. Baik ia pemilik tanah sebenarnya maupun si penyewa. Jangan dari harta yang akan atau belum dizakati. Beda lagi berarti itu. Sebagian besar orang yang mengeluarkan biaya itu dari biji-bijian atau buah-buahan hasil tanaman kemudian menjakatinya. Ini adalah cara yang salah. Sebagian besar orang mengeluarkan biaya itu dari biji-bijian atau buah-buahan hasil tanaman kemudian menjakati. Hasil usaha yang harus dipajak pun tetap wajib dijakati. Tidak cukup hanya mengeluarkan pajaknya saja. Sabda Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Mu'az al-Syairi, la ta'khudas shadaqah. Janganlah kamu berdua memungut sedekah atau zakat illa min hadhil arba, kecuali dari 4 golongan orang ini. Asyair, satu dari syair itu kayak semacam bukan, ini sejenis biji-bijian, kacang kayak kacang-kacangan gitu deh. Ada di Arab itu namanya kacang syair. Kacang syir. Kemudian wal hintah, gandum, wat tamar, anggur kering atau kismis, wazabib, kurma kering. Nah, ini nih buah-buahan yang dalam nasnya yang wajib dizakatin. Biji-bijian itu maksudnya kacang-kacangan gitu, Pak? Iya, kacang-kacangan. Gandum, anggur sama kurma. Sabdanya pula, wa ammal kisa'u, adapun timun, wal bitihu, semangka, war ruman, delima, wal qasbu, tebu, fa'afun, maka dimaafkan. Nah, kalau yang semangka, timun, delima itu nggak ada zakatnya, dimaafu. Afa'anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sabdanya, fi masaqatis sama, pada tanaman yang pengairannya dari air hujan, wasail atau mata air, wal ba'lu atau keadaan air itu mengalir sendiri, wasyu'uru wa fiha sukyanadhu, zakatnya ialah 1/10. Dan tanaman yang pengairannya dengan disiram, pakai ada biayanya, itu zakatnya adalah 1/20-nya atau 5%-nya. Seperti itu. Cukup? Cukup. Pak Hakim udah bilang cukup, kita cukupkan. Pak, saya mau nanya dulu, Pak. Monggo. Ini kalau kayak durian gitu gimana tuh? Tadi kan udah dibilang. Lupa lagi kan. Perdagangan. Dijual dulu, hasilnya dapat berapa rupiah, diukur sama emas. Nyampe nggak harga 85 gram emas tadi itu. Jadi masuknya perdagangan. Iya. Selain yang disebutkan tadi tuh, selain kurma, apalagi kacang syir, gandum, anggur. Itu. Zakatnya, ya balik lagi ke 8 asnaf itu kan. Fakir, miskin, sabilillah, siapa lagi?
Sama kayak bayar zakat fitrah. Boleh. Bahkan lebih utama memang yang dekat-dekat kita dulu. Keluarga. Terus kalau ke masjid bisa nggak? Ke masjid. Nah, ke masjid. Nah, sabilillah apa bukan ke masjid itu? Zakat ke masjid. Di sana berlaku sih bisa-bisa aja. Yang penting jelas. Kan harus ada baitul malnya kan. Betul. Larinya ada baitul malnya nggak bisa. Siapa yang ngurusin nantinya malah jadi fitnah kan. Dipakai buat apa gitu. Maka harus ada pengurusnya, ada baitul malnya betul. Tapi kalau di daerah tertentu emang orang pada zakatnya ke masjid gitu. Tapi ada pengurusnya emang baitul malnya itu betul. Kayak di kampung saya aja ada masjid tuh punya wakaf sawah gitu kan. Nanti setiap tahun dia dapat hasil dari situ. Sekian ton, banyak tuh. Biasanya kan keluarga besar Cipulan meninggal nih. Paling tuanya di antara mereka punya tanah sekian hektar, wakafin sebagian ke masjid misalnya. Tentunya ada pengelolanya betul, ada baitul malnya. Karena kalau enggak nanti ke depannya bingung kejelasannya. Gitu. Cukup? Nah, berikutnya beda subtema lagi nih, zakat binatang ternak. Wa tajibu ala man marra li zakah fi kulli khamsin summa qala Allahu alam bisawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.